Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai kemenangan yang hebat dari Grandmaster Anies Giri saat menaklukkan perlawanan Grandmaster Magnus Carlsen yang merupakan Grandmaster nomor 1 dunia ya. Langsung saja kita masuk ke papan. Di sini Anies Giri menggunakan catur bow putih dengan rating VD 2776 menghadapi perlawanan Magnus Carlsen yang menggunakan catur bow hitam dengan rating VD 2847. Anies Giri memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Magnus Carlsen. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3 dan variasi tidak biasanya dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan pion G6. Maka ini masuk dalam variasi Hyper Accelerated Dragon atau naga yang sangat dipercepat. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang tentu saja diterima oleh Magnus Carlsen. Pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di D4. Kuda C6 menawarkan pertukaran kuda oleh Magnus Carlsen dan Anies Giri lebih memilih menjawab dengan pion C4 untuk terus menguasai petak pusat. Karena di sini jika kuda pukul kuda, maka hitam bisa menjawab dengan pion pukul kuda, maka gajah hitam menjadi aktif. Atau jika pion pukul kuda, walaupun ada menteri pukul menteri, raja pukul menteri, tapi kalau ini yang memainkan adalah Grandmaster, maka situasi seperti ini bisa dikelola untuk langsung dipercepat menuju permainan babak akhir. Dan apabila nanti permainan ini tinggal menyisakan 1 atau 2 perwira dari masing-masing pemain, maka situasi seperti ini jelas menguntungkan Magnus Carlsen karena Raja Hitam sudah lebih dulu di petak tengah dan bisa dipersiapkan untuk mendukung promosi atau mendukung kemenangan Magnus Carlsen. Oleh karena itu, Anies Giri lebih menginginkan situasi yang lebih kompleks di papan sehingga lebih memilih langkah pion C4 untuk terus menguasai petak pusat. Kuda F6 mengancam pion dan kuda C3 melindungi pion. Pion D6 dan gajah E2. Kuda pukul kuda di D4, menteri pukul kuda di D4. Di sini kuda hitam untuk sementara tidak bisa berpindah karena sedang melindungi benteng. Gajah G7 untuk memberikan semacam perlindungan terhadap kuda sekaligus menekan balik menteri. Rokade pendek oleh putih, dan di sini tentu saja Magnus Carlsen tidak berani melakukan langkah kuda H5 yang dianggap merupakan posisi yang tidak bagus bagi kuda hitam. Walaupun di sini jelas menteri jadi terancam dan mungkin menteri harus mundur ya. Lalu nanti kuda balik lagi. Jadi ini posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, Magnus Carlsen lebih memilih langkah rokade pendek, menteri D3 dan pion A5, gajah E3, gajah D7 dan gajah D4. Langsung ya menguasai petak diagonal A1 hingga H8. Jadi di sini jelas pertahanan dari Magnus Carlsen menjadi sedikit lebih lemah karena tujuan dari putih jelas untuk mendapatkan gajah hitam ini yang menjadi pertahanan utama di depan raja dari hitam. Gajah C6 mencoba mengancam pion 2 kali dan pion B3. Kuda D7 di sini langsung mengajak pertukaran gajah oleh Magnus Carlsen dan inilah yang disukai oleh Anies Giri. Gajah pukul gajah dan raja pukul gajah. Menteri skak di D4 dan raja mundur ke G8. Otomatis pertahanan sayap raja dari Magnus Carlsen menjadi lebih lemah dan serangan dari putih bisa saja langsung tertuju ke pertahanan sayap raja dari Magnus Carlsen. Benteng F ke D1 dan menteri B6 mengajak pertukaran menteri. Menteri pukul menteri langsung ya oleh Anies Giri dan kuda pukul menteri. Pion F4, pion F5 mengajak pertukaran pion dengan putih.
diterima ya langsung ya. Pion E pukul F5 dan benteng pukul pion di F5. Pion G3 melindungi pion putih di F4 dan pion G5. Gajah D3 ancam benteng dan benteng pindah ke C5. Benteng E1 mengejar atau mendapatkan atau maksudnya ingin mendapatkan ya dari pion hitam yang ada di E7 dan jawaban hitam adalah dengan benteng E8 melindungi pion. Kuda E4 mengancam benteng. Lalu gajah pukul kuda di E4 dan benteng pukul gajah di E4. Pion G pukul F4 dan benteng pukul pion di F4. Kuda D7 dan benteng E1. Kuda E5, gajah E4, pion B5. Ini permainan babak akhir yang sangat seru di antara keduanya. Dan di sini Anies Giri lebih memilih opsi pion C pukul B5. Benteng pukul pion di B5 dan benteng H4. Di sini gajah dan benteng putih bersatu padu menyerang pion lemah hitam di petak H7. Dan apa balasan hitam di sini? Dengan benteng B4. Ini jelas langkah yang tidak akurat. Kita coba merangkum langkah dari analisa komputer di dalam situasi seperti ini yang terbaik bagi Magnus Carlsen. Di sini langkah terbaik adalah dengan kuda menutup di G6. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya seperti ini. Gajah C6 mengancam kedua benteng dari hitam, kuda pukul benteng, dan gajah pukul benteng. Kuda skak di F3, raja F2, benteng F5, dan benteng pukul pion di E7. Kuda pukul pion di H2 skak, raja G2, kuda G4, raja H3, benteng E5, gajah F7 skak, dan selanjutnya ya. Dan selanjutnya masih ada beberapa langkah lagi, namun cukup sampai di sini saja. Nah, disinilah titik fokus dari admin Tarigan Catur. Di sini kan lagi ada fenomena Dewa Kipas ya. Jadi, yang membuat Dewa Kipas di-banned oleh chess.com karena langkah-langkah yang seperti ini. Jelas ya, ini langkah-langkah yang sangat out of the box atau di luar dari pikiran manusia. Jadi misalkan nih, di sini disuruh dengan kuda menuju G6. Jelaslah kalau kita berpikir kemungkinan besar putih akan memakan dengan gajah pukul kuda, lalu pion pukul gajah. Dan di sini pertahanan dari hitam menjadi lemah. Tetapi inilah diinginkan oleh engine, membuat situasi yang sebenarnya biasa saja menjadi kompleks. Dan itulah mengapa Dewa Kipas di-banned oleh chess.com. Oke. Jadi di sini balasan dari Magnus Carlsen adalah dengan benteng ke B4. Dan ini adalah kesenangan dari seorang Anies Giri karena bisa melakukan langkah gajah pukul pion skak di H7. Jelas mendapatkan keuntungan satu pion. Dan juga tidak bisa benteng pukul benteng karena lagi ada tempo skak. Raja pindah ke G7 dan gajah kembali lagi ke posisinya di E4. Hanya untuk mendapatkan keunggulan satu pion. Pion A4, pion B pukul A4, dan benteng pukul pion di A4. Benteng E2 melindungi pion, dan benteng H8 mengajak pertukaran benteng. Benteng pukul benteng di H8, dan raja pukul benteng di H8. Gajah D5, benteng A5 mengancam gajah, gajah B3, dan kuda C6. Benteng D2, raja G7, raja G2, kuda E5, pion H3,
kuda D7, benteng E2 mengancam pion lagi-lagi, raja F8 melindungi pion, benteng skak di F2, kuda menutup di F6. Pion G4 di sini berbahaya ya. Jika hitam melakukan langkah sembrono, misalkan dengan memindahkan benteng ke petak sini misalkan, maka ada benteng atau maksudnya pion ke G5 memanfaatkan benteng hitam yang berpindah tempat, maka jelas kuda hitam akan hilang. Oleh karena itu, jelas setelah pion G4 yang dilakukan oleh hitam adalah memindahkan raja ke G7 agar kuda tidak terkena pin ya. Benteng F4 dan pion D5. Pion G5 mengancam kuda dan kuda pindah ke E4. Dan ini langkah selanjutnya dari Anish Giri juga merupakan langkah seorang grandmaster yang sangat bagus dengan gajah pukul pion. Apabila benteng pukul gajah, maka benteng pukul kuda dan lagi-lagi mendapatkan keuntungan satu pion. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah dengan setelah gajah pukul pion, maka kuda pukul pion di G5 agar permainan ini masih bisa dimenangkan atau setidaknya dibuat remis oleh Magnus Carlsen. Gajah B3 dan pion E5. Benteng A4 mengajak pertukaran benteng ditolak. Benteng C5, benteng C4, dan benteng A5. Pion H4 ancam kuda, kuda E6, benteng A4, kuda skak di F4, raja F3, dan benteng C5, benteng C4, dan benteng A5, benteng skak di C7, dan raja H6, gajah C2. Kita lihat satu langkah lagi skakmat ya dari putih. Oleh karena itu, hitam harus melakukan sesuatu di sini agar benteng putih tidak bisa bergerak ke petak H7 untuk skakmat. Oleh karena itu, benteng hitam pindah ke A3 skak dan raja pindah ke G4. Kuda D3 tujuannya untuk menghalangi sementara waktu gajah putih yang begitu dominan di petak diagonal B1 hingga H7. Raja F5 dan kuda B4 ancam gajah. Di sini gajah pindah ke A4 dan kesalahannya dari seorang Magnus Carlsen adalah dengan benteng pukul pion. Inilah yang sangat disenangkan oleh Anish Giri karena setelah raja pindah ke G4 sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Magnus Carlsen untuk menahan ya skakmat di petak H7. Dan sebelum melangkahkan buah-buah lainnya tepat di posisi inilah, maka Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah dan resign dari permainan ini. Dan kemenangan ini membuat Anish Giri masih berpeluang untuk lolos menuju babak perempat final di dalam turnamen Magnus Carlsen Invitational Preliminaries 2021. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.